tarai ba ide ide irugi no e buadaga no tara wa to sasa babangalu balanzo so guna kema Ulana olifunada mea aga badana nama baba ngalui saguna paya ugazi tumri fui badana miha ayo yani roma nama fakha kursi Rere Timur Soit. Hati kodam mani fagima pananong lagi. Mantap. Sampai air itu. Sudah pakai air biasa tadi. Apa bau? Penghilang bau sama bakteri-bakteri itu. Lagi Pak. Sudah beberapa hari di rumah. Iya. Dengan ibu kita ini pula kan. Artinya tidak ada pun penjagalan atau sakit apa. Namun di kampung kepala desanya sudah ada koordinasi karena perjalanan di kampung ini kan mereka juga koordinasi dia udah bicara sama anak pertamanya di kampung dan akan mengupayakan. Namun kita kebetulan juga nanti kalau seandainya ada anaknya atau bagaimana bisa dilepaskan. Kira-kira anaknya belum mau nanti biar senang hati ini. Di panti ini sebenarnya sudah jalan terakhir, saya tidak punya siapa-siapa lagi baru harusnya di panti. Itu masih ada keluarga. Kalau bisa sama keluarga kan. Kemarin sebenarnya yang ngantar di sini ada nggak? Siapa yang ngantar di sini? Berapa orang? Berdua Sama umum. Pakai mobil polisi itu, kemudian satu perempuan, satu laki-laki, satu TKSK. Ibu Ida Soida. Oh, TKSK ini apa nama? Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang tukang cari anaknya ini. Oh, itu. Jadi ceritanya katanya mahasiswa itu ini kemana mau dibawa lagi. Kebetulan TKSK ini mungkin dilapor ke dia upayakan dan mau ditaruh sementara di Panti Pekan kan penuh. Iya. Diajaklah kemari. Diajak karena TKSK itu kebetulan saya TKSK Kecamatan. Ada surat nggak kemarin? Ada dari dinas dibuatnya. Begitu. Nanti saya coba cari lagi kan. Tapi surat itu sudah belakangan dikasih karena memang mendadak ibu ini kata ibu Ida itu kan. Lagi Pak. Kenapa kita baca surat ini untuk memperkuatkan disampaikan sama keluarga? Betul bahwa dia terlantar jadinya. Dan kedua kepala desa juga meminta dan kita juga minta dari kepala desa nantinya agar memberikan surat kalau seandainya keluarga menerima kembali ibunya dan kedua kalau seandainya ibunya ini keluarganya tidak atau menitipkan di tempat ini dan supaya juga jangan kita disalahkan. Betul. Kita sebagai organisasi saya memang itu yang saya wanti-wanti kalau mengantar ke sini pertama surat. Ya. Yang kedua ada keluarganya supaya dia bisa dibawa kecuali tidak ada sama sekali seperti almarhum kemarin kan. Iya. Tak tahu kita kan akhirnya setelah meninggal baru ketahuan keluarganya supaya dia bisa dibawa pulang ke keluarganya.
Kasihan kita, dia mau nengok anaknya nggak jumpa. Iya, ada. Ini udah saya hubungi dari Pekanbaru, anaknya yang umur 2 dan anaknya di kampung ini memang agak lain orangnya. Tapi saya tidak masuk akal masa jaringan WA masuk katanya dia di hutan. Mandi, Nah, di hutan. bau, Nah, mandi. dan dia di hutan katanya dalam minggu ini baru saya pulang. Saya usahakan ini. Sekali coba kita duduk di sana biar saya cek suratnya. Boleh Pak. Karena ya lebih cepat lebih baik kan. Iya. Dan kemudian kalau jumpa dengan anaknya ini kan lebih senang dia. Tujuan kita ini kan bukan mau memisahkan anaknya dengan dia. Tujuan kita ini dia di sini sambil bagaimana anaknya bisa dapat. Kalau udah dapat, Berarti harapan Bapak sebagai selama 7 bulan ini Pak yang diantar dari Pekanbaru, ibu ini kan diantar di sini. Harapan Bapak agar dapat anaknya, agar dapat keluarganya. Iya. kalau seandainya anaknya tidak menerima, Ya. orang tuanya bagaimana tanggapan Bapak? Ya kalau memang anaknya tak terima, kalau dia mau di sini ya kita terima kan. Apalagi kan ada organisasi di sini. Betul. Bisa kita komunikasi terus keadaan dia bagaimana. Nah, apalagi Pak Ketua sangat care dengan yang begini-begini kan. Kita hanya menolong, membantu mereka. Nah, kalau ada anaknya mau terima, alhamdulillah lebih baik kan. Kalau tidak ada, ya masa orang tua kita ini kita telantarkan terus? Nggak boleh lah kan. Saya secara pribadi Pak, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya juga teringat ibu ini juga mama saya. Iya. Saya prihatin atas sikap anak-anaknya. Sebenarnya PKSK Ibu Soida sudah bicara dengan anaknya, tapi jawaban anaknya waktu itu pas seperti jawaban Pak Ketua kemarin, biar aja lah dia mati, buat beban aja, katanya ke Ibu Ida Soida itu. Ibu Ida Soida itu bilang sama saya, waduh, bilang, tapi kan anaknya 2 di Pekanbaru kan Pak. 2 Pekanbaru. Makanya mana tahu ada yang mau terima kan. Ya, setelah pun ini kita bawa ke rumah Pak, kita publikasikan di media, kita bawa berita, ya seluruh keluarganya baik di Padang, di Jambi, di Pekanbaru, udah ada komunikasi. Katanya ini kami akan upayakan. Betul. Bagaimanapun caranya, kalau seandainya anaknya tidak membutuhkan ibunya, mereka akan mengupayakan baik-baik. Tapi kita melalui organisasi DPC ini hanya memfasilitasi dan menunggu. Dan itu sudah luar biasa DPC ini. Sudah luar biasa. Namun kalau seandainya kejadian kita nggak tahu nasib seseorang. Betul. Kalau seandainya ada hal-hal misalnya ibu ini Sakit meninggal, kita dari organisasi ini akan berupaya melalui ini, dan kami juga tidak secara ini kita tidak memberati kepada yayasan karena Bapak juga sudah membantu ini, walaupun di sini ya kami memahami Pak. Nah, ini kenapa saya bawa ibu ini, kebetulan juga ada acara. ya nggak apa-apa. Saling Koordinasi, kita upayakan bagaimana anaknya bisa datang, anaknya bisa terima, itu lebih baik. Karena konsep sosial itu sebenarnya pendampingan yang terbaik itu ada di keluarga. Seperti Pak Ketua dengan mamanya, seperti itu sebenarnya. Jadi panti itu alternatif terakhir. Kalau tidak punya siapa-siapa lagi, apa boleh buat? Itulah di panti. Tapi selagi ada keluarga, gimana keluarga bisa pendampingan itu bersama keluarga itu sebenarnya. Iya. Ayo kita sambil cari apa namanya suratnya. Dan kedua Pak, ini satu kan baju ini kan Dicuri. bagaimana cara supaya Nanti enggak apa-apa, bajunya ini dititip ke ibu. Kalau dia kan ada lemari sebenarnya dalam kamarnya, dibongkar juga.
Ya, habis. Abi. Ini enggak apa-apa, baju-baju ini titip ke rumah, mana yang perlu dia pakai dia minta silakan aja. Coba pisah ke Nania, nongnya dan susu dan Nania ini pisah ke Sibaga dan bukunya darah. Bahkan kamu. Ya, kita cari. Siap. Terus mana, Mas? Sabar, mudah-mudahan anaknya bisa dapat. Ini kan udah ada titik terang nih. Kalau kemarin dan apa? Juan mandi. Weh, mandi. Mandi, jangan sampai 4 kali 5 kali bapak nyuruh. Mandi. Juan mandi. Juan. Mas Kos. Kau. Juan mandi. Mandi Juan. Ki. Tifu ada di dalam tubuh kurang ini salah ini kan. Ini bawa banget. Oi bawa banget ini sih dia dulu ini menjadi hal berbarumuran. Dong. Selamat ya, selamat tahun. Iya. Selamat sehat, salam. Salam. Ini. Tuh. Kenapa ya, Bu? Mereka memiliki sebesar seperti saya. Kan pakaiannya di kampung pakai. Udah, Nak. Ke Bang duluan ya, Bang. Potong kau. Rere nih ya. Ada nih jane disampaikan ke Rono menyan. Nah, mudahan ba video dah larongo wehede man. Gimana bahasanya? Coba paksa ke depan. Sampai ke dah larong ba video dah yan.
Wah kerah dia, weno gua dia. Sampai ke Dani, sampai ke Rono. Yuk. Oh, bentar. Ada yang ini waktu Wah kerah, wah ya coba dan dalam sisan. Nah aku ada demi rao bay, ami fakir rao, ya roba ada pembasia. Hah? ama wida tu. Wah, oh mana? Ya itu sudah bakasi ya. Basiak. Basia. Ami halu tak. Dah ramai amafat. Ami pergi dah ama wida ya amafat. Falu kasih dah. Nama ku nak kemida falu kasih dah. Mai deh. Ama wida ama amafat. Ami pergi dah udah siap sudah berperang. Alio mi falu kasih dah. Mila betul. Nama ku nak kemida mana le. Ami yang mana ami halu tau. Ami lalu tau. Ada bagi tema. Ada si duni wa orani rongorat rongomaro. No bo beji ira la. Lo balangi. Ila lo balangi baca tu ko na ubini kami aminya lo tu bini ko lo. Ya mau lo no suku di lo balangi na no bo beji. Ira no rapunai. Alu ko. Bahan apa beji ra kemu ba. Ada poro ba. Coba lo la teh mu dom sate. Alasan apa lo latih ada poro ba. Mana sate mama te de gede. Itu mahal biaya. Fuli de kemisap. Kalau bawa ke siapa? Ada situ nula tun kamosa. No saa. Musa jo tun ada poro ba itu nula memang. Mana guna bermilu ko to. Balo ko to ko ba? Bakara. Bakra bah ada ba betar ko ba. Jadi tiki so Nah, ada mu thai dah, ada mu cilu lah. Dua juta tu. Mandi cuan lagi. Dah setengah jam membilangkan belum juga mandi. Kalau belum juga mandi, nanti pakai selang lagi duduk di situ mandinya. Mandi dulu. Mandi. Ada Makos bau. Mandi. hari ni ku baju tak satu ya. Iya, Baru nak punya Putri mandi. Bani awai buku nak. Apa? Tak bani tahu. Sekarang Isu sudah luasa. jam 6 ini nak Baru buku isok ke. mandi. Iya mandi. Itu ke fuku bawa nabi berjawab kata. Nabi berjawab. Mandi. Belum mana belum. Bapak Jo mandi. Kulapu ku fefu kau mana. Ba dia harapan ada mena ni wa khrono mena tula mga lajipurau ke. Mana lalu tahu tu. Bala cuma ada mengapa yang satu. Jadi Ada masih ke mga badan niya. Lo masih. Ada poro lo masih ke badan niya. Baru lagi anak-anak cuma ada tahu kan. Ayo balik ke ono. La ba ono mo kedua de bada asa ba la o masih la pura ke dau. Ya baru mana syarat. Tengah bermikro ni nak. Pakai tengah mana rumah. Ada tak. Di mana ke anak tahu. Ada si du no oe de ke ba si walu no bapa nu. Melu bawa suat. Mana mau lau? Mo lo de ke bada. Dua.
Laba full mga buluk ba na? Aduh, ni beberapa tahun berfuri. Berfuri tolong. Sama saya timbul nombor buah. Chow full go. Ini. Bala ma o babangat lo FIFA da jino Ufanua menjadi ina suara jakira ina dedera mo kira ke he akhura ina la fura ke bada. Mudah-mudahan ba media sosial ada nia mabe baka ba posti baka ba grup ba Facebook ina la ilah dia video dino aluare ne dana tengani rekayasa ada ni mau sufif baka ba video dah banyak agak ma tulus mana tolak modri ba nasuh ada dia kalau ada apa-apa bapak bakri nelpon ini kabar terus mana man Jadi apa katanya? Berharap memang keluarganya. berharap dia mengatakan dia tidak mau pulang karena anaknya pertama pada saat Agustus 2021 yang lalu, anaknya kedua yang di Pekanbaru ini mengantar ibu ini di Nias. Setelah pula anaknya pulang ke sini, anaknya yang kedua, disitulah di belakang dia di Nias dipukuli lagi, makanya dia lari. Nah, kenapa juga pengakuan ibu ini mengatakan kenapa anaknya yang di sini tidak mau menjemput? Karena udah ada ancaman dari sana kalau seandainya ibu kita meninggal di sana di tempat perantauan, mayatnya jenazahnya harus diantar ke Nias. Nah, itu yang ditakuti oleh anak-anaknya kedua dan ketiga ini karena mengingat biaya. Ini yang perlu ini Pak yang disampaikan. Tapi kita harapkan kepada kedua anaknya, pasti kita sebagai organisasi paguyuban masyarakat Nias yang ada di Riau ini, seandainya Tuhan memanggil ibu kita ini, ya, kita akan berupaya, kita berusaha ibu ini akan kita antar jenazahnya ke Nias. Ya. Itu yang jangan khawatir kepada Bapak Mawida, ya, Bapak Mafari, ya, tolonglah jemput orang tua kita ini. Kalau seandainya ada saudara kalian di kampung mengatakan mengancam jangan dikebumikan di rantau ini ibu kita ini, kami selaku pengurus organisasi paguyuban Unia yang ada di Riau dan khususnya di Kabupaten Siak akan siap memfasilitasi. Dan jangan khawatir bahwa ibu ini harus dikubur di tempat perantauan. Mohonlah kami harapkan kepada kedua anaknya yang tinggal di Riau, tolong dilihatlah sekali saja, dilihat orang tua kita, ya, jangan memperasakan bahwa apapun, ya, sejahat-jahat harimau tidak pernah memakan anaknya. Dan begitu anak harimau tidak pernah memakan ibunya, ya. Saya selaku masyarakat Nias, inilah ibu saya, ya. Ini ibu saya umurnya hampir sama dengan ibu kita ini. Saya prihatin kalau satu hari aja tidak saya ketemu dengan ibu saya merasa saya bagaimana supaya ini. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak Bakri. Ini orang tua kita yang sudah puluhan tahun membuka yayasan ini, membantu warga kita Nias. Ada kemari yang udah gila, ada yang meninggal orang tuanya, suami istri orang tuanya ada 4 anaknya, dia bantu memfasilitasi untuk ke dinas sosial. Inilah Pak Bakri ini yang selama ini tidak pandang bulu ras, agama, suku, dia selalu membantu untuk memfasilitasi, memberikan waktu kepada warga kita Nias. Oleh karena itu kami mohon kepada kita semua, khususnya warga Nias yang ada di seluruh Indonesia, marilah kita berdoa supaya kesehatan Pak Bakri sebagai ketua yayasan Fajar Amanah atau SLB yang ada di Kecamatan Tualang ini, Kabupaten Siak, bisa tetap sehat dan yayasan ini bisa berkembang. Siapa tahu Bapak Ibu juga memberikan sebagai donatur untuk membantu adik-adik yang yayasan ini. Inilah keadaan Pak Bakri dan ini semua, ya, semua anak-anak didiknya yang sedang dibina saat ini. Ya,
kami dari pengurus organisasi ini Pak Bakri, terima kasih banyak atas bantuan kami tidak bisa membalas. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak. Ya, kami dari Yayasan Fajar Amanah, Panti Disabilitas Fajar Amanah, Panti Lansia Fajar Amanah, Panti Anak Terlantar Fajar Amanah, berterima kasih ke Bapak Ketua, Pak Aro, Ketua Himni Kabupaten Siak, sudah sangat peduli. Saya dengan Pak Ketua ini sudah bertahun-tahun, dan kebetulan ada orang tua kita yang sampai ke sini. Kami sangat bermohon kepada anaknya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua kita ini, marilah kita terima orang tua kita ini supaya dia berbahagia di masa tuanya, karena masa tua ini masa yang paling ingin berdekatan dengan anak-anaknya, karena kebahagiaannya dia bukan dari uang tetapi dari kepedulian. Himni Kabupaten Siak berterima kasih, kami kemarin ibu ini sudah dibawa ke tempat Pak Ketua, punya semangat. Sekarang ingin rindu dengan anak-anaknya. Sesuai dengan yang dia sampaikan ke Pak Ketua, kami juga bermohon dari Yayasan Fajar Amanah agar anak-anaknya bisa melihat nenek kita ini. Karena saya nggak pandai bahasa Nias. Jadi Pak Ketua inilah yang menyampaikan juru bicaranya dan kemudian menyampaikan kepada kami. Terima kasih. Mudah-mudahan nenek kita ini bisa sehat, panjang umur, dan anak-anaknya mau menerima dia kembali. Makasih ya Pak Ketua. Terima kasih ya. Tamai. Ya. Baju jati mana tuh bajunya? Nanti bisa dikasih biar ada Sabawangai halawagu
siru gida fi da figu